Soal pemekaran Kabupaten Indramayu Barat yang sudah digulirkan sejak tahun 90-an hingga saat ini, sepertinya selalu dijadikan isu menarik oleh sejumlah pihak yang berkepentingan. Terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Indramayu, isu pemekaran kemungkinannya akan kembali dimunculkan yang tentunya dengan target bisa mendulang suara masyarakat Indramayu Barat sebanyak-banyaknya. Soal pemekaran Kabupaten Indramayu Barat yang sudah digulirkan sejak tahun 90-an hingga saat ini, sepertinya selalu dijadikan isu menarik oleh sejumlah pihak yang berkepentingan. Terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Indramayu. Isu pemekaran kemungkinannya akan kembali dimunculkan yang tentunya dengan target bisa mendulang suara masyarakat Indramayu Barat sebanyak-banyaknya. Dikatakan Sukamto, Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat atau PPKIB, usai kegiatan Halal Bihalal yang dihadiri tokoh dan masyarakat dari berbagai kalangan khususnya yang berasal dari Indramayu Barat. Namun, sejumlah tokoh yang berasal dari wilayah Indramayu Timur pun turut hadir pada acara Halal Bihalal yang dilaksanakan di Rumah Makam Sambelada, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu 14 April 2024. Pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini belum serius mendukung terwujudnya Kabupaten Indramayu Barat. Indikasi itu bisa dilihat dari belum adanya pengalokasian anggaran Pemkab Indramayu untuk persiapan pendirian Kabupaten Indramayu Barat, baik anggaran infrastruktur maupun sarana prasarana lainnya. Menurutnya, Bupati Indramayu saat ini seakan-akan menganggap PPKIB tidak begitu penting. Hal itu dibuktikan dengan Bupati tidak pernah mengundang PPKIB hingga menjelang masa akhir jabatannya. Bupati tidak pernah sekalipun mengundang untuk bersama-sama membahas pemekaran Kabupaten Indramayu Barat. Dan ironisnya lagi, pihak PPKIB tidak bisa memaksakan kehendak meminta Bupati segera melakukan pembahasan terkait daerah otonomi baru Kabupaten Indramayu Barat. Berbeda dengan Kabupaten Ciamis, karena bupatinya respon terhadap pemekaran sehingga sudah dilakukan pengadaan lahan perkantoran dan sudah menyiapkan infrastruktur jalan untuk wilayah calon ibu kota kabupaten baru. Sedangkan di Indramayu, sampai saat ini belum ada persiapan apapun terkait pemekaran Indramayu Barat. Namun demikian, pihak PPKIB akan tetap berjalan sesuai agenda kerja agar pemekaran Kabupaten Indramayu Barat bisa terwujud. Surat keputusan bersama yang ditangani oleh pimpinan DPRD dan Bupati itu ada 4 klausul. Yang klausul yang pertama adalah letak hidup. Yang kedua, kesediaan Bupati hidup untuk memberikan anggaran. Kesediaan Bupati hidup untuk berbagi ASN. Kesediaan hidup untuk berbagi PNS. Itu tertulis di dalam kesepakatan bersama. Siapapun bupatinya, siapapun pimpinan DPRD-nya, seharusnya harus menjalankan. Hanya persiapan anggaran sendiri itu tidak pernah tertuang dalam APBD, terlepas itu dialokasikan atau tidak ya. Ternyata bupati yang sekarang ini, jujur aja ya, artinya menganggap penting tidak penting kepada kami. Ya, kalau kami dianggap penting, mungkin sudah ada sekali atau 2 kali pertemuan. Sampai dengan akhir masa jabatan, mungkin mereka tidak menganggap kami penting. Dan kami juga tidak bisa memaksakan dari pintu masuk. Jadi kita berbuat saja. Di Kabupaten Cianjur, Presidium pernah bicara dengan saya. Karena bupatinya pengadaan tanah sudah hilang. Ruas jalan menuju tempat ibu kota sudah dilakukan. Ini kalau bupatinya respon. Padahal kita ini kalau saya sering mengadakan dengan pendapat di DPRD maupun di Pemda, ada salah satu sahabat mengatakan pemekaran Indramayu itu tidak mengelak. Yang dimaksud tidak mengelak tadi ya bukan di jalannya diambai atau ya jalannya dibagusin, nggak ada sama sekali. Ini artinya jadi fakta dukungannya belum jelas ya. Belum ada. Fakta dukungannya belum jelas. Belum ada. Di pemerintahan yang sekarang belum ada. Kalau pemerintahan bupati-bupati sebelumnya yes.
Sementara itu, salah seorang politisi Partai Golkar yang juga anggota DPR RI asal Indramayu bagian Barat, Bambang Hermanto, yang turut hadir pada kegiatan tersebut, menuturkan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat adalah suatu kebutuhan yang harus segera diwujudkan demi pemerataan pembangunan dan jangkauan pelayanan masyarakat. Saat ini, proses pemekaran sudah berada di Kementerian Dalam Negeri. Tinggal bagaimana upaya lainnya untuk mendorong supaya segera disahkan menjadi Kabupaten Indramayu Barat. Menurut Bambang Hermanto, dalam mencapai relasi pemekaran harus ada kerjasama dari semua pihak. Di antaranya, harus ada campur tangan Pemda Indramayu sebagai Kabupaten Induk. Momen Pilkada 2024 harus benar-benar dimanfaatkan agar masyarakat Indramayu Barat mempunyai keterwakilan pimpinan di eksekutif yang punya rasa peduli pada pemekaran Kabupaten Indramayu Barat. Bambang pun mengajak masyarakat sebaiknya pilih bupati dan wakil bupati yang benar-benar mendukung pemekaran Kabupaten Indramayu Barat. Akan kita tahu bersama bahwa usulan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat kan sudah bergulir cukup lama ya. Ya kita tahu sejak 1999 wacana pemekaran Kabupaten Indramayu Barat itu sudah digulirkan dan sampai hari ini prosesnya kita tahu sudah disetujui di provinsi, kemudian sekarang sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Tinggal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan usulan untuk dilakukannya ke DPR untuk segera dibuat rancangan undang-undang pemekaran. Pemekaran ini kan perlu kerjasama dengan semua pihak, bukan hanya anggota DPR saja, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga ini harus ada campur tangan pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu kita terus mendorong pemerintah daerah agar supaya ikut mendukung kan begitu. Nah, momen pilkada ini tentu harus dimanfaatkan untuk masyarakat Indramayu Barat agar punya keterwakilan, agar punya pemimpin di eksekutif yang punya rasa memiliki terhadap pemekaran Indramayu Barat. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indramayu Barat agar kompak mendukung siapapun calon bupatinya yang punya rasa memiliki terhadap pemekaran Indramayu Barat. Demikian Gunawan mewartakan.